Perkenalkan, saya Mangapulsian. Saya akan menjelaskan mengenai quicksort dan merge source pada video ini. Oke. Quicksort sendiri merupakan suatu algoritma dalam pengurutan data, di mana tekniknya menggunakan teknik pemecahan data menjadi beberapa partisi-partisi. Teknik ini sering juga disebut dengan partition exchange sort. Jadi dia pemecahan data, ingat aja, pemecahan data menjadi partisi-partisi. Untuk memulai pengurutan ini, pertama hal yang dilakukan adalah memilih elemen dari data yang ada. Kemudian elemen data itu diurutkan. Kemudian algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, yang umumnya biasanya dari tengah, tapi bisa juga dilakukan pemilihan elemen dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Hal yang dilakukan biasanya sebelah dari tengah, dan elemen yang dipilih itu merupakan suatu namanya pivot. Jadi kita definisikan pivotnya angka yang mana, kemudian kita akan membandingkan nilai pivot dengan elemen yang yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dan perbandingan antara pivot dengan elemen yang sebelah kiri, dengan elemen, jika lebih kecil dari pivot maka dia ditempatkan, elemennya ditempatkan sebelah kiri, dan jika angkanya lebih besar dari pivot maka elemennya diletakkan sebelah kanan. Jadi dia berganti posisi, swap, dan ini dilakukan secara rekursif, secara terus menerus sampai semua elemen sudah terurut. Jadi konsepnya perbandingan elemen dengan pivot, elemen yang lebih kecil sebelah kiri, elemen yang lebih besar dari pivot sebelah kanan, secara rekursif terus. Algoritma ini, algoritma quicksort ini, caranya pertama dilakukan memilih elemen secara acak dan didefinisikan itu sebagai pivot. Elemen yang dipilih itu bisa di sebelah kiri atau bisa sebelah kanan atau bisa di tengah. Tapi secara umum orang menggunakan di sebelah tengah, di bagian tengah. Terus kemudian dipindahkan semua elemen. Jika elemennya lebih kecil dibandingkan dengan pivot, maka dia ditempatkan di sebelah kiri. Jika elemennya yang lebih besar dari pivot, ditempatkan sebelah kanan. Terus dilakukan secara looping. Oke, keunggulan quicksort ini merupakan suatu algoritma yang bisa dibilang dia cepat. Dia melakukan algoritma cepat karena memang namanya juga sudah quicksort ya, quick, cepat. Algoritma lebih cepat dibandingkan dengan algoritma merge sort dan heap sort. Kemudian algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan dalam beberapa pemrograman, baik itu berupa bahasa pemrograman PHP juga bisa diimplementasikan, dan bahasa pemrograman Java juga bisa. Jadi algoritmanya sangat sederhana, dan kemudian mudah dilakukan, prosesnya langsung pada input dengan sedikit tambahan memori. Ya, bekerja baik pada berbagai jenis input seperti angka dan karakter. Jadi algoritma ini quicksort bisa digunakan untuk angka dan di karakter. Terus kekurangannya, tadi kita udah bahas mengenai kelebihannya dan kekurangannya. Sedikit kesalahan pada saat penulisan pemrograman itu membuat algoritmanya tidak bekerja beraturan. Terus memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan. Jadi dia tergantung dari input data yang dimasukkan. Dan kemudian bersifat tidak stable, di mana dia mengubah urutan input dan hasil akhirnya dalam inputnya bernilai sama. Terus penerapannya secara rekursif, memanggil dirinya sendiri, terjadi kasus terburuk, menghabiskan stack dan memacetkan program. Gitu. Oke, ini saya simpelkan algoritma untuk quicksort ya. Kita lihat angkanya, pertama angka yang tidak angka acak, angka 51, 9, 66, 72, 42, 38, 39, 41, 15. Dan diantara elemen itu kita pilih secara acak elemen yang merupakan menjadi pivot.
kita definisikan. Contohnya saya asumsikan ini angka pivotnya itu angka 51. Angka 51 ini sebagai pivot. Oke. Kemudian kita ambil sampel data angka 95 dan angka 15. Pertama 95 dibandingkan dengan nilai pivot. Apakah 51 lebih besar dari 95? Jika angka elemennya lebih besar dari pivot, maka dia ditempatkan di sebelah kanan, swap. Jika lebih kecil dari sebelah kiri. Oke. 95 lebih besar dari angka pivot, maka dia akan diswap, ditempatkan di sebelah kanan. Oke. Dan 15 ini di-compare dengan nilai pivot. 15 lebih kecil dari pivot, maka dia di-swap, dipindahin ke sebelah kiri. Nah, oke, sekarang sudah angka 15 sudah ditempatkan posisinya. Kita compare lagi dengan angka 66. Kita ambil contohnya 66 dan 41. Dan 66 dicek apakah dia lebih besar dengan angka 51. Jika dia lebih besar dari angka 51 atau sebagai pivot, dia ditempatkan, dia akan melakukan swap. Dia akan pindah ke sebelah sini, dan kemudian 41 lebih kecil dengan swap. Jika 41 di-compare dengan pivot, dia akan dipindah hingga menghasilkan 41 dan 66. Kemudian dicek lagi angka 72 dan angka 39. 72 di-compare dengan angka 51, angka sebagai pivot. Dan jika dia lebih besar dari angka pivot, dia akan dipindahin swap. Dan 39 pindah ke sini. Jadi maka dimasukkan ini. Kemudian angka 42 dan 38. 42 lebih kecil dari pivot dari sini. Maka dia akan melakukan pivot lebih kecil dari angka 42 elemen lebih kecil dari pivot, maka dia akan tetap. Oke, dan 38 lebih kecil dari pivot, dia akan stop. Oke. Kemudian 38 dan 72, kita lihat di angka 38 dengan 72. 38 lebih kecil dari pivot, dan kemudian 72 lebih besar dari pivot. Maka dibuat di sini sebagai split point. Tidak sebagai split point. Oke. Nah, 51 ditempatkan di sini. Oke, nah ini nextnya 51 kita sebagai apa? Kita bagi dia ini sebagai tadi sebagai pivot. Udah proses pertama sudah, dan elemen sebelah kiri sudah kita definisikan, sudah kita urutkan, dan elemen sebelah kanan sudah kita urutkan. Dan kita urutkan lagi, kita pecahkan lagi elemen yang ini. Dan kita pecahkan lagi, kita urutkan lagi dengan Mergesort, dengan Quicksort dengan ini. Oke, jadi dia seperti begini kurang lebih 38, 15, 41, 39, 42. Dan kemudian kita definisikan angka 41 sebagai pivot. Dan sebelah kanan itu 72, 66, 95. Kita definisikan angka 72 ini sebagai pivot. Ya. Sebagai pivot, sebagai pivot. Oke. Dan kemudian kita ambil nilai dari 38, 41 dengan 38 kita compare. 38 lebih kecil dari pivot, maka dia akan tetap. Terus 15 lebih kecil dari 42 lebih kecil, lebih besar dari pivot, maka dia akan tetap sebelah kanan lebih besar. Terus 15 lebih kecil dari pivot, dia akan tetap. Terus 39 lebih kecil dari pivot, dia akan swap. Sehingga menghasilkan data 3941. Ini tadi sebagai pivot, dan kita separate lagi. Dan ini tadi angka yang sebelah kanan tadi 72, 66, 95. 72 sebagai pivot. 72 di-compare dengan 66, dia akan swap. 66 lebih kecil dari pivot, maka dia lebih kecil di sebelah kiri dan menghasilkan angka. Oke, kemudian ini 38, 15, 39 sebelah ini ya. Dan 38 kita representasikan sebagai pivot. 15 di-compare dengan 38.
dengan angka pivot, dan dia lebih kecil maka dia pindahin ke kiri. 38 dipindahin sebelah kanan sehingga menghasilkan nilai 15, 38, 39. Oke. Dan final sortingnya tadi ingat tadi 51 sebagai pivot, terus 41, terus 38, habis itu 72. Dan terakhirnya ini 15, 38, 15, 38. Oke teman-teman ya, 15, 38, 39, 38 tadi sebagai pivot. Ini pivot yang pertama tadi kita definisikan, terus yang kedua yang ini, dan 38 yang ini, dan 72 tadi sebagai pivot. Oke, jadi kita urutkan menghasilkan nilai akhir 15, 38, 39, 41 dan lain-lain. Ini nilai akhirnya, nilai yang setelah kita quicksort gitu. Oke, ini saya contohkan ya teman-teman dengan langsung kita codingkan aja dengan bahasa C#. Saya contohkan ini. Pertama saya definisikan nilainya. Ini saya definisikan angkanya 2, 5, minus 4. Ini label, ini saya pakai label ya. Ini reset label. Ini button. Oke. Di buttonnya ini namanya saya namain button quicksort, dan ini button source. Oke, ini angkanya saya definisikan. Pertama saya klik ini. Oke. Pada saat dieksekusi button quicksort ini, dia akan memanggil fungsi quicksort, di mana nilai inputnya R0, 3 variabel inputnya. Dan quicksort ini kita lihat logikanya. Ini panggil fungsi quicksort. Nilai inputnya 3. Nilai integer input, left dan right. Oke, sebelumnya saya jelaskan ini teman-teman, saya lupa. Ini nilai input yang ini, nilai input R ini merupakan nilai yang saya definisikan di paling atas. Sebenarnya di sini saya bisa bikin ini, angka ini bisa bikin di sini. Saya bisa bikin di sini. Tapi biar ini berfungsi untuk button yang lainnya. Jadi dari awal saya definisikan di paling atas, saya sebagai public. Jadi tinggal manggil aja nanti kalau misalnya untuk function yang lainnya. Jadi nilai inputnya ini, oke, nilai inputnya itu, terus ini dia quicksortnya, integer saya bikin sebagai integer ya, karena terus sama dengan partition. Partition ini function, oke, dan function ini, oke, ini saya definisikan functionnya dari partition integer R, left dan right. Jika dia lebih terus dia pivot R left. Oke. Logikanya jika selama dia looping dia true, jika dia lebih kecil dari sebelah kiri, lebih kecil dari pivot, maka dia ditempatkan sebelah kiri. Jika dia lebih sebelah kanan lebih besar dari pivot, maka dia akan ditempatkan sebelah kanan. Looping terus. Oke, dan dia di sini logikanya, di sini algoritmanya left dan jika left sama right maka dia right. Oke, dan nilai left tempatkan di temp dan nilai right tempatkan di left. Dia akan bertukar di sini. Jika dia lebih kecil dari left, jika left lebih kecil dari right. Oke. Kayak tempatkan di pertama dia di temp, left temp, tempatkan sementara, terus yang kanan itu tempatkan sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ditempatkan yang right itu tempatkan sebelah kiri. Itu juga seterusnya. Dia looping. Nah, ini manggil partition, dan ini quicks. Setelah tadi partition, ini pivot. Nah, pivot dibandingkan dengan jika pivotnya lebih besar itu kita panggil quicksort. Oke, quicksortnya tadi yang di atas. Quicksortnya dia akan panggil quicksort yang sini. R left. Dan jika dia kalau dirunningkan ya, ini angkanya 25 minus 4. Pada saat saya klik ini dia akan diurutkan minus 4 seperti ini. Nanti teman bisa customize dengan angka yang lainnya.
dengan model input dari user. Oke. Ini itu aja untuk mengenai dengan quicksort. Shotnya. Oke, saya jelaskan mengenai kemudian saya jelaskan mengenai merge sort. Merge sort sendiri merupakan pengurutan data dilakukan secara dua, yaitu cara divide dan conquer. Divide itu memecahkan, kemudian menyelesaikan setiap bagian, kemudian menggabungkan kembali. Dia dipecahkan, kemudian digabungkannya kembali. Pertama-tama data dipilih menjadi dua bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah jika data genap, atau setengah minus 1 jika data ganjil. Dan kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Setelah itu digabungkan kembali dengan membandingkan pada blok yang sama, apakah data pertama lebih besar daripada data yang ke tengah ke satu. Jika ya, maka data tengah dipindahkan sebagai data pertama. Kemudian data pertama sampai ke tengah digeser secara terus-menerus. Kemudian seterusnya sampai terus-menerus sampai menjadi satu blok utuh seperti awalnya. Sehingga metode merge sort merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursi untuk penyelesaiannya. Ini saya simulasinya teman-teman ya. Pertama angka 6531 872 dan dipecah-pecahkan menjadi dua bagian elemen, dua elemen, dan pecahkan lagi 6531 dipecahkan masing-masing. Oke, kemudian 65 bandingkan 56 terus 31 dapatkan ke kiri, dan 87 78 dan 24 cek jika sama, jika lebih kecil maka dia tetap. Dan dipecahkan lagi 51 dengan 5 dengan 1 513, dan dia sampai terus berulang. Merge sort ini dirumuskan dalam 3 langkah yang mana berpola divide dan conquer. Langkah berikut menjelaskan langkah kerja dari merge sort. Divide itu memilah elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian. Terus conquer itu setiap bagian memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Kemudian mengkombinasi dua bagian tersebut menjadi rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Oke, ini saya contohkan lagi. Ini saya gabungkan ya teman-teman antara data yang tadi di post sort dengan ini. Saya membedakan antara buttonnya, button merge sort dan button quick dan button merge sort. Jadi saya panggil satu form biar lebih simpel. Saya double klik. Pertama button merge sort. Ini saya namain buttonnya, namanya button merge sort ya teman-teman. Saya close dulu. Namanya merge sort. Button merge ya. Saya double klik. Kemudian ini label result text. Ini saya kosongkan label resultnya. Kemudian merge sort memanggil ini nilainya input integer. Nilai input ini saya definisikan tadi dari paling atas tadi. Saya pakai angka yang sama ya teman-teman. Nilai inputnya ini. Oke. Terus saya bikin array copy input left, dan KI sama dengan left array length, maka input K sama dengan right array. Ini looping ya teman-teman. K sama dengan left. Jika K lebih kecil dari right, jika K lebih kecil dari sebelah kanan, maka dia akan melakukan pengecekan if left array-nya length-nya ini input K sama dengan right array sebelah kanan, dan J++. Ini if lagi input K sama dengan left array I plus. Oke. Nah, kemudian source-nya ini integer input. If left lebih kecil dari right, maka ini
sebagai merge source. Di tengah itu tambah 1. Pada saat saya jalankan ini teman-teman ya, merge source, nah, dia akan mengurutkan. Jadi tombol reset. Nanti bisa dicoba dipraktekin aja ya. Pertama dia manggil fungsi merge source-nya di paling bawah. Ini dia merge source, terus dia manggil fungsi merge-nya di sini. Ini manggil tadi merge source. Ini untuk mengeluarkannya ke item in R maka menghasilkan nilai ini. Nilainya. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa praktekkan dengan programming C# untuk quicksort dan merge source. Nanti coba praktekin aja sambil memahami untuk logika algoritmanya. Demikian penjelasan saya di video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Salam dari saya.